Assalamualaikum semuanya. Balik lagi nih di channel aku. Di video kali ini aku mau nyeritain salah satu cerita tragis yang sempat viral beberapa waktu yang lalu nih. Tapi sebelum aku mulai cerita, buat teman-teman yang belum subscribe di channel aku, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya ya. Nah, sekarang aku mau cerita tentang remaja yang dimutilasi hidup-hidup. Kisah ini berawal dari video viral yang berisi adegan orang yang dimutilasi secara brutal oleh sekelompok orang. Kabarnya nih, kejadian ini tuh udah di tahun 2016. Cuma sekarang baru viral karena baru ada yang menguploadnya di sosial media. Banyak orang yang menangis dan merasa pengen muntah ketika menyaksikan videonya itu. Nah, mau tahu gimana itu bisa terjadi? Simak ya. Jadi ceritanya, di Brazil ada sekelompok bandar narkoba yang secara diam-diam aktif memperjualbelikan barang ini. Di sana ada persaingan jual beli narkoba yang terjadi di daerah Barra do Ceará, Brazil. Persaingan ini melibatkan dua bandar narkoba, yaitu Primeiro Grupo da Catarinense melawan Primeiro Comando da Capital. Nah, bandar-bandar narkoba ini katanya udah punya daerah kekuasaannya masing-masing dan tidak boleh ada bagian atau anggota lain yang sembarangan menjual atau bertransaksi narkoba di area kekuasaannya masing-masing. Nah, kalau sampai ketahuan melanggar, maka bakal dikasih hukuman yang setimpal. Ya, urusannya ya bisa kayak yang ada di video itu. Nah, saat itu, si Nara Alin Mota Delima ini konon dulu dia tinggal dan jadi anggota dari bandar narkoba lain. Lalu dia kemudian pindah tempat tinggal di sekitar sini. Dan dia kemudian melakukan transaksi narkoba di wilayah kekuasaan bandar lain. Nah, singkat cerita nih, perbuatan Nara Alin kemudian diketahui oleh bandar Primeiro Grupo da Catarinense. Geng itu kemudian memberitahu pemimpinnya. Tapi saat itu pimpinan geng ini sedang menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba. Lalu mereka mencari keberadaan si Nara Alin secara diam-diam. Perintah untuk menculik dan membunuh Nara Alin pun segera dilaksanakan oleh anak buah bandar Primeiro Grupo da Catarinense pada malam hari dengan menggunakan mobil. Kemudian kelompok ini menemuinya di tempat tinggal si Nara Alin. Dan ternyata Nara Alin di situ tidak sendirian. Geng itu sih niatnya hanya menangkap dan membunuh si Nara Alin. Tapi kedua teman Nara Alin juga ada di situ, yang kemungkinan ditakutkan mereka bakal lapor ke polisi tentang rencana penculikan dan pembunuhan ini. Akhirnya mereka bertiga dibawa sekaligus ke sebuah hutan bakau di Sungai Ceará. Mereka memilih tempat tersebut karena merupakan daerah konflik antar geng narkoba. Di hutan bakau itulah ketiga orang ini dihabisi. Mereka udah meminta belas kasih dan akhirnya salah satunya ditembak dari kepala dan meninggal seketika. Sedangkan Nara Alin dimutilasi hidup-hidup secara perlahan. Ya, seperti yang ada di video. Mereka tidak langsung dibunuh, namun disiksa dulu. Dipotong sampai putus jari-jarinya dengan menggunakan sebilah parang yang kelihatannya tumpul. Terlihat di situ mereka juga menyuruh salah satunya mengulurkan tangan, kemudian mengiris jari tangannya. Berkali-kali pisau itu dipukulkan ke jarinya. Gak butuh waktu lama, jari-jari itu hancur dan terputus dari tangannya. Setelah itu mereka memotong lengan kanannya hingga putus, seperti gak punya hati. Mereka berkali-kali menebas lengan itu. Darahnya bercucuran deras, tulangnya yang putih pun menonjol. Bayangin aja, orang itu melihat tangannya sendiri yang putus. Si korban hanya bisa pasrah dan menangis. Dan akhirnya lengan kanannya pun putus saat itu juga. Setelah itu, lanjut lagi motong lengan kiri sampai putus, kaki kanan dan kaki kiri pun dipotong hingga putus dalam keadaan hidup dan sadar. Si korban sudah kelihatan tak berdaya dan hanya pasrah.
Gak puas cuma sampai di situ, leher mereka dipenggal dan masih bergerak-gerak dan meronta karena ditebas berulang kali secara sadis dan mengerikan. Kemudian bagian-bagian tubuh dari ketiga korban ini dibuang secara terpisah, sehingga kepolisian sulit mengumpulkan semua bagian tubuh. Nah, kasus ini pun terus ditindaklanjuti oleh kepolisian setempat. Dan akhirnya semua pelaku yang berjumlah 6 orang ditangkap dan diadili dengan masa hukuman penjara rata-rata di atas 70 tahun. Nah, itu dia ceritanya. Ini ngeri banget sih. So, buat teman-teman jauhin narkoba ya. Jangan sampai terlibat ataupun memakainya. Ya, karena akibatnya bisa bakal fatal banget. So, thanks for watching and see you next time.